Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Kita kali ini akan membahas pilkada nih, yang lagi rame ya, khususnya pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Nah, saya ditemani oleh Dr. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia. Bung Jay, selamat datang via Zoom Selamat ya. datang. Selamat datang. Terima kasih mengundang saya kembali. Boleh, Ya, boleh saya, boleh saya, anu ya, ikut nyebut juga. Saya juga dosen ilmu politik di Universitas oh Islam Internasional Indonesia. betul betul. Heeh. Ketua jurusan S3 ilmu S3, politik. Ya, ya S3. biar biar rektor saya senang kalau dia dengar. Iya, iya. Dan saya kira kan Triple IU ini Universitas Islam Internasional Indonesia ini makin makin banyak dibicarakan, terutama karena perpustakaannya, Bung Jai. Ya betul. Itu kan dibicarakan di beberapa tempat ya, diberitakan itu katanya sekarang naik itu pengunjungnya itu. Ya betul. Saya kira itu Jadi, salah satu perpustakaan yang terbaik lah ya di nah, Indonesia. Berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan maka- yang saya lihat. dan saya kira ini alasan juga untuk para pemirsa yang tertarik untuk mengunjungi ya Ya. perpustakaannya. Lokasinya di mana, Bung Jai? Di Di Depok, Cimanggis ya? di Di Depok Cimanggis ya? Depok ya, Ya. di sekitaran Jalan Juanda, pinggir tol Iya, iya, iya. Dan namanya I-nya 3 ya, Universitas Islam Internasional Indonesia. Indonesia ya. Ingat di Oke, sana ada di Depok itu ada UI 1. Nah, kita UI 3. Jadi bayangin I-nya 1 aja sudah hebat kan gitu. betul. Apalagi kalau I-nya 3. I-nya 3 ya. Jadi maha hebat, maha hebat. Nah, tapi kita kali ini tidak akan bicarakan soal Triple IU atau Ya, UIII. Kita mau bicarakan soal pilkada nih, terkait siap, dengan siap. uh, juga temuan-temuan yang dikemukakan oleh LSI ya, lembaganya Bung J ya. Tapi Ya, saya mau bicara lebih lebih luas lah ya, Jakarta dan Jawa Tengah, boleh. khususnya mengenai peran Pak Jokowi dan Bu Mega ini. Ya. Pak Jokowi vis-a-vis atau versus PDIP lah gitu ya. Mm-mm. Kan Bu Mega kemarin di Jawa Tengah datang ke konsolidasi pilkada. Ya, Itu jarang loh Bu Mega datang ke apa ke untuk pilkada ya. Kayaknya Jawa ya, Tengah jadi prioritas lah bagi PDIP. Kemudian Pak Jokowi juga apa namanya dikaitkan dengan pendukungan terhadap Lutfi dan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin ya. ya, Nah, terus di Pilgub Pilkada DKI juga RK kemarin kan setelah ketemu Prabowo ketemu Jokowi gitu kan. ya. Nah, terus juga Pak Pramono Anung itu juga dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan jadi ini bagaimana kita membaca soal hubungan antara pilkada ya khususnya Jakarta dan Jawa Tengah Bung Jai dengan itu Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah, Ya. ini kita fokusnya ke situ. Mungkin terserah Bang Jai mau mulai yang mana? Oke. Jakarta dulu atau Jawa Tengah dulu? Oke, kalau bicara Jokowi sekarang, Jokowi itu eh, posisi sekarang udah beda kan, Mas Sahal. Ya. Beliau bukan presiden lagi, juga bukan aktivis partai, dan tidak lagi memimpin koalisi. Jadi kakinya Pak Jokowi ke bawah itu, kalau dulu kan Hmm. sebagai presiden dia kan menguasai apa kebijakan publik dong, ya. Hmm. Eh, Terlepas dari kita setuju apa nggak setuju, dia bisa cawe-cawe apa enggak ya. Yang jelas dia menguasai kebijakan publik mulai dari aparatnya dan juga kebijakannya ya. Hmm. Hmm. Aparatnya itu misalnya tentara, polisi, menteri, sampai gubernur, wali kota kan gitu. Yang kedua dari segi kebijakannya ya itu kan misalnya rame soal bansos dan sebagainya. Terlepas dari kita kita setuju atau nggak setuju itu atau yakin apa enggak dengan adanya cawe-cawe itu, tapi kan jelas posisi dia sebagai presiden itu dipandang orang kemarin. Hmm. Nah sekarang kekuasaan itu tidak ada lagi di Pak Jokowi. Apa namanya? Yang kedua, Pak Jokowi itu walaupun nggak punya partai politik kemarin, itu kan punya relawan, Hmm. relawan di mana-mana, ya, termasuk misalnya Projo atau yang lain. Ya. Nah pertanyaannya, apakah kalau Pak Presiden Jokowi sudah nggak presiden lagi, untuk apa itu relawannya kan? Ya, untuk Hmm. kangen-kangenan boleh, tapi untuk aktivitas politik untuk apa lagi kan gitu. Jadi jadi kakinya ke bawah itu sudah berkurang lah minimal. Yang ketiga, kekuatan Jokowi adalah seorang presiden yang populer gitu, approval Hmm. ratingnya tinggi gitu. Ya. Saya kira masih sekarang approval rating itu tinggi, tapi approval rating tinggi itu
bukan karena posisi dia sebagai presiden tadi, lebih karena dia sudah sempat menjadi tokoh dan ketokohan itu akan terus menurun kan, karena Hmm. dia tidak akan berkiprah lagi secara langsung. Jadi kalau kita bicara pengaruh Jokowi itu, sekarang kita bicara pengaruh Pak Jokowi sebagai seorang tokoh, Ya. tidak lagi sebagai presiden atau sebagai aktor politik yang punya kaki-kaki langsung ke bawah. Jadi sudah berkurang dua itu kekuatan Hmm. Pak Jokowi itu. Tidak lagi presiden dan sekarang tidak punya lagi kaki yang langsung bisa menghunjam ke bawah untuk membantu dia mencapai tujuan politiknya. Hmm. Sekarang dia seorang tokoh, saya kira masih populer. Jadi kekuatan Jokowi sekarang itu lebih bersifat endorsement effect, Oke. efek memberi endorsement gitu. Nah, Anda tahu efek memberi endorsement itu kan terbatas. Kenapa? Karena dalam pilkada itu kan tergantung siapa tokohnya. Hmm. Di pilkada itu kan yang lebih utama itu siapa tokohnya, lalu kemudian mesin apa yang bergerak bersama Pak tokoh itu, gitu. Nah, di Jawa Tengah Pak Jokowi memang seorang tokoh kan, tapi ketokohannya di Jawa Tengah itu kemarin itu banyak berkaitan langsung. Hmm. Nah, sekarang Pak Jokowi itu kan berpisah dengan PDI Perjuangan. Jadi ketokohan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu apa di luar apa posisi dari sebagai presiden dan orang yang punya kaki-kaki politik ke bawah, ketokohannya menjadi tidak sekuat ketika dia menjadi presiden lagi. Nah, jadi mungkin ada endorsement effect dari Pak Jokowi di Jawa Tengah karena posisi dia sebagai tokoh, tapi saya kira tidak akan, tapi itu memerlukan eh, untuk berperan lebih banyak itu memerlukan kaki-kaki ke bawah. Hmm. Itu Hmm. bisa berupa partai politik, bisa berupa apa relawan-relawan atau mesin politik lainnya gitu. Nah, katakanlah Jokowi endorsement efeknya bisa berpengaruh di Jawa Tengah karena dia ditopang oleh karena dia bagian dari Kim Plus ya, Kim Plus. Hmm. Kan kita tahu Kim Plus itu kan banyak partai. Hmm. Itu artinya sebetulnya Pak Jokowi walaupun nggak presiden lagi, kan masih bisa sebetulnya sebagai bagian dari Kim Plus untuk ikut berpengaruh kepada calon yang didukung oleh Kim Plus kalau dia mampu menggerakkan partai-partai yang ada di Kim Plus, ya nggak? Pertanyaannya adalah partai-partai yang ada di Kim Plus itu mau nggak bergerak di Jawa Tengah Hmm. karena Jokowi? Ya. Jawaban saya tidak atau kurang kurang punya insentif. Dua alasannya. Satu, itu tadi Kim Plus itu berkumpul di Jawa Tengah nyalonin Ahmad Lutfi kemarin kan lebih karena mereka harus akan menjadi bagian di koalisi Prabowo, bukan koalisi Jokowi lagi kan. Jadi apa namanya yang lebih berpengaruh itu bisa sebetulnya Prabowo bukan Jokowinya dalam konteks Hmm. itu. Apa jadi yang kedua ya partai-partai ini beda dengan pemilu legislatif posisinya. Di pemilu legislatif, partai-partai itu kan memang bertarung langsung Hmm. untuk dirinya sendiri kan. Kenapa? Karena mereka ikut pemilu legislatif. Kalau mereka nggak bergerak, maka partai-partai itu terancam nasibnya. Nah sekarang di pilkada, yang bertarung itu kan calon, bukan partai. Partai-partai itu saya selalu mengatakannya di mana-mana ini, partai-partai dalam pilkada di Indonesia itu, ya cuma panitia pencalonan masalah. Hmm. Ya kan mereka nyalonin kandidat, habis itu kan sudah. Mau bergerak, mau enggak terserah calonnya kan. Paling-paling partai-partai itu akan bergerak kalau calon itu berasal dari partainya sendiri, kadernya Hmm. sendiri. Dan dalam konteks di Jawa Tengah, Kim Plus itu kan apa hampir semua partai Kim Plus nggak punya calon kan. Pak Lutfi itu calon non partai dan calon non partai Pak Lutfi ini lebih dekat kepada Pak Jokowi waktu itu karena Presiden Jokowi kan. Hmm. Jadi Hmm. apa namanya kurang insentif dari partai-partai di Kimplas untuk bergerak masif memenangkan Lutfi. Hmm. Walaupun Pak Jokowi memintanya gitu. Mungkin mereka, saya kira ya mereka mungkin ya secara formal ya apa namanya menghormatilah gitu ya. Nah itu saya kira yang apa yang penting untuk kita lihat. Jadi kekuatan Lutfi itu di Jawa Tengah menurut saya berkurang sangat banyak kalau dikaitkan dengan Jokowi. Hmm. Katakanlah Pak Joko mungkin masih bisa membantu Lutfi dan Tad Yasin di Jawa Tengah kalau
Jokowinya betul-betul turun ke bawah, terjun langsung menyambangi tempat-tempat di daerah-daerah yang dia masih diidolakan. Saya kira kan dia baru turun sebagai presiden, jadi popularitasnya masih tinggi lah ya. Tapi itu memerlukan dia untuk secara aktif turun gitu. Pertanyaan Misalnya misalnya jadi Durkam gitu ya. betul, Hmm, betul-betul aktif turun, ya. berikan endorsement langsung, misalnya bila perlu menelpon ya orang-orang tokoh-tokoh yang selama ini dia bantu, misalnya waktu dia jadi presiden, mungkin itu akan masih masih berpengaruh gitu. Hmm, Kalau hmm, hmm. tidak, ya akan sangat tidak terlalu banyak pengaruhnya. Nah, sekarang jadi kalau kalau apa Pak Ahmad Lutfi dan Yasin hanya mengandalkan Jokowi untuk membantu mereka bertarung di Jawa Tengah, saya kira itu agak sulit untuk membantu mereka menang dengan kuat. Hmm, hmm, Beda hmm, dengan hmm. Megawati, ya. Megawati itu di Jawa Tengah punya motivasi yang sangat kuat untuk betul-betul terjun. Satu, wilayah itu wilayah Banteng kan. Hmm. PDIP eh, walaupun dikeroyok habis-habisan oleh Kim pada Pilpres lalu kan PDIP-nya masih menang. Cuma calon presidennya kalah gitu. Hmm. Jadi Ibu Megawati PDIP lah gitu punya motivasi yang sangat kuat untuk all out di di Jawa Tengah. Jawa Kemarin Tengah. kalah, masa sekarang kalah lagi kira-kira gitu ya. Melawan orang yang tidak lagi menjadi presiden. Ya kan? Gitu. Jadi motivasinya sangat kuat. Yang kedua, selain motivasi sangat kuat, jangan lupa Jawa Tengah adalah kandang banteng itu sendiri. Jadi Hmm. ada militansi dan ada kemungkinan untuk konsolidasi yang sangat masif di internal PDI Perjuangan untuk bergerak Hmm. memenangkan calon gubernur Andika Perkasa dan Hendra Prihadi. Saya kira secara ringkas sejumlah alasan besar ini kalau kita simplifikasi, saya kira menjadi salah satu alasan mengapa kita lihat akhir-akhir ini pilkada di Jawa Tengah, pilgub Jawa Tengah itu makin kompetitif. Tadinya kan Lutfi dianggap terlihat paling unggul ya, termasuk di survei Hmm. sih sekitar bulan Juni kalau nggak salah itu Lutfi paling unggul gitu. Ya. Tetapi sekarang dengan masuknya Andika dan Hendra Prihadi dan beberapa faktor yang saya sebut tadi, dia menjadi lebih kompetitif. Gitu saya membacanya. Nah, Hmm. jadi apa namanya? eh, Pertanyaannya sekarang adalah kalau kita kaitkan dengan Jokowi versus Mega, apakah Jokowi punya punya motivasi yang sangat kuat untuk membantu Lutfi Hmm. Jawa Tengah? Apa untungnya Jokowi kalau Lutfi menang? Ya kan? Ya. Apa ruginya Jokowi kalau Andika menang? Begitu. Kalau kalau dibandingkan dengan Pilpres kan waktu itu ada Gibran ya Betul. yang menjadi alasan bagi Jokowi untuk endorsement Prabowo Habis-habisan. 02 karena ada Gibran di situ. Kalau dalam Betul. kasus Lutfi ini beda gitu ya, Bung Jaya. Beda-beda sekali. Apa untungnya Pak Jokowi? Malah Oke. dia akan lebih untung kalau dia nggak ikut-ikutan kan? Jadi Oke. biarin aja. Toh kalau dia ikut-ikutan habis-habisan melawan Andika atau melawan PDI Perjuangan, dia makin makin dikucilkan nanti oleh PDI Perjuangan di wilayah di Jawa Tengah sendiri. Dan kalau ternyata nanti Andika yang menang, kan nggak enak tuh Pak Jokowi. Padahal Jokowi kan rumah apa tuh rumah pemberian negara untuk dia pasca presiden kan adanya di Jawa Tengah. Iya, betul, betul. Itu home-nya Pak Jokowi. Penting Ya. bagi Jokowi untuk baik-baik dengan para penguasa di Jawa Tengah. Ya nggak? Ya, 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 Gitu. betul, betul. Jadi di sisi lain motivasi timnya Andika, Ibu Mega, PDI Perjuangan sangat kuat. Ini Hmm. kalau kalau mereka kalah kan gimana masa kalahnya dua kali gitu, tiga kali Hmm. ya, dia dua kali kan kalahnya jadinya. Kalau dikaitkan dengan Pilpres lalu. Eh, itu saya kira. Ya, eh, nah ini menarik tadi Bung Jay soal endorsement efek itu ya. Kalau kita bandingkan antara Jawa Tengah dengan Pilkada Jakarta, karena kan LSI yang justru temuan terbarunya kan mengenai Pilkada Jakarta ya. Ya. Nah, kalau lihat survei Litbang Kompas yang terbaru, itu kan menarik nih. Di satu sisi ketat banget ya, 28,8 untuk Ahmad Lutfi dan 28,1 untuk Andika, tapi undecided-nya masih 43,1 gitu. Ya.
Nah, tapi yang menarik, pertimbangan untuk memilih itu faktor Jokowi itu dipertimbangkan oleh responden paling banyak, yaitu 43, sekian gitu, Hmm. Hmm. dibanding calon-calon lain. Jadi Pak Jokowi itu masih didengerin banget Ya, di Jawa Tengah, menurut ya. Litbang Kompas. Nah, kalau di Jakarta ada nggak survei, di dalam surveinya yang LSI kemarin, ada nggak Mm-mm. pengaruh Jokowi atau tokoh lain dalam yang seberapa jauh itu menjadi pertimbangan bagi para voters gitu? Jakarta itu ada satu tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Hmm. Anies Baswedan. Oh, oke. Tapi ada Itu surveinya? Ada ada. hasil oke. Jadi pada awal September lalu kami melakukan survei. Hmm. Salah satunya kita mengukur efek Anies Baswedan. Pada saat itu kita menggunakan eksperimen. Kalau Anies Baswedan mendukung apa Pramono Anung, maka itu akan menurunkan dukungan kepada RK. Jadi dukungan Anies kepada Pramono Anung itu bersifat negatif terhadap RK Suswono. Kan memang RK Suswono masuk jauh lebih lebih dulu ya, terutama Ya, RK Jakarta. Sehingga di survei LSI bulan September awal itu RK Suswono itu 52% posisinya. Tetapi kita cek bagaimana dengan pengaruh Anies? Karena kan Anies harusnya yang jadi calon, ya, tapi dihalangi atau terhalang. Nah, pendukung Anies itu masih banyak sekali. Kita cek di survei itu, orang yang kira-kira menjadi pendukung Anies itu bisa mencapai 4 pendukung Anies. Nah, pendukung Anies itu selama ini cenderung identik atau lebih banyak mendukung RK atau karena PKS. hmm, Terkait dengan PKS gitu. Nah, lalu tetapi seperti yang saya bilang di depan tadi, pilkada itu, pilgub adalah soal tokoh, bukan soal partai atau soal hmm, soal yang lain ya, ketokohan yang lebih penting. Nah, ketokohan Anies itu berpengaruh. hmm, Kalau dia mendukung salah satu calon, RK Suswono tentu akan positif ya dampaknya waktu itu ya. Kalau dia hmm, mendukung Pramran, dia akan menurunkan elektabilitas dari RK Suswono. Kalau Anies diam aja, ini September ya, maka hmm, dia akan menguntungkan RK Suswono. Oke. hmm, Nah, tetapi kemudian di bulan Oktober kita eksperimen lagi. Sekarang berubah situasinya. Dukungan Anies kepada RK Suswono itu tidak lagi berupa menurunkan elektabilitas, dukungan Anies kepada Pramrano itu titip kepada RK Suswono. Sudah berubah. Berubahnya gimana? Kalau Anies mendukung Pramrano, Anies justru menaikkan suara Pramrano. Kalau tadi kan hmm, dia dukung Pramrano, pemilihnya belum pindah tuh ke Pramrano, pemilih Anies. Sebaliknya mereka jadi terpengaruh, nggak dukung Ridwan Kamil lagi. hmm, Nah, di bulan Oktober makin positif kepada Pramrano. Ketika Pramrano dieksperimen, didukung oleh Anies, suara Anies itu berpindah ke Pramrano, tidak lagi menjadi mengambang, ya. hmm, Jadi yang tadinya dukung RK Suswono pindah ke Pramrano. Itu salah satu penyebab mengapa pilkada di Jakarta menjadi kompetitif sekarang. oke, Walaupun ketika awalnya RK Suswono dianggap dominan kan gitu. hmm, Nah itu hmm, satu. Yang kedua, lalu kita balik ke oke ke Jokowi. Memang di di Pilgub Jakarta itu pendukung eh, pendukung Jokowi plus pendukung Prabowo itu cenderung memang lebih banyak mayoritasnya ke RK Suswono memang lebih banyak ke RK Suswono. Pendukung Anies waktu September itu cenderung terbelah kan antara RK sama Pram. Pendukung Ganjar Pranowo itu eh, mayoritas tentu saja bisa diduga lebih banyak ke Pramrano gitu. Itu apa namanya posisinya gitu. Jadi Jokowi masih berpengaruh, tetapi pengaruhnya lebih banyak mensolidifikasi, memperkuat dukungan hmm, kepada hmm, RK Suswono. Kenapa? Antara lain,
melalui etnis Jawa, Hmm. melalui etnis Jawa. Jadi etnis Jawa di pemilu Jakarta itu ada sekitar 36%, Mas Al. Nah, pemilih Jawa ini apa cenderung terbelah kemarin antara RK Suswono dengan Pram Rano. Nah, kalau Jokowi mengendorse salah satu, maka terutama pemilih Jawa akan pemilih beretnis Jawa cenderung akan mendukung ke sana, mendukung Hmm. calon yang didukung oleh Jokowi. Tetapi masalahnya adalah di apa eh, di kedua kandidat itu ada ada dua-duanya orang Jawa kan? Hmm. Di RK Pramo, Suswono ada Pak Pramono dan Suswono, Suswono ya, ya, ya. di Rano ada Pramononya. Ya. Nah, Anda Anda bandingkan tuh, kira-kira pemilih dalam konteks ini kalau saya dipengaruhi oleh etnisitas, saya akan memilih lebih Pram atau lebih lebih memilih RK Suswono. Hmm. Kan kalau milih RK Suswono ada orang Jawanya, tapi kan Hmm. 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 sebagai cawagup. Kalau milih Pram Rano, saya milih cagupnya dong, bukan cawagupnya. Itu satu. Ya. Jadi ini yang menurut saya memperlemah pengaruh Jokowi terhadap pemilu Jakarta. Oke. Yang kedua, kalau Jokowi tidak secara aktif memberikan endorsement, artinya turun kampanye dengan aktif segala macam, maka persepsi publik kayak seperti ketika Jokowi belum secara aktif mendukung Prabowo di 2024 lalu. Waktu itu kan yang ditangkap Jokowi mendukung Prabowo sekaligus Ganjar. Ya. Ya, kira-kira mirip gitulah Hmm. endorsement Hmm. efeknya, pengaruhnya. Nah, sekarang kalau Jokowi nggak secara tegas mendukung siapa antara Pram sama Suswono, orang akan milih, ya berarti kan pemilih yang masih loyalis kepada Jokowi itu akan ya terserah lah. Berarti kan kita bisa ke kan Pram itu dekat sama Jokowi. Hmm. Ya kan? Hmm. RK juga ada bagian di Kim Plus, jadi juga dianggap dekat Jokowi kalau mau memperhitungkan faktor Jokowi. Nah, itu yang mengakibatkan endorsement efek Jokowi menjadi lemah menurut saya di Jakarta. Hmm. Oke, oke. Ya, ya. Nah, ini Kecuali kalau dia nanti dengan terbuka berkampanye ya, jangan pilih Pram misalnya. Pilihlah ini. Tapi apa insentifnya bagi Jokowi untuk itu lagi-lagi pertanyaannya. ya. Apa untungnya Jokowi kalau RK yang jadi gubernur di Jakarta? Hmm. Hmm. Apa ruginya Jokowi juga Prabowo ya sekalian lah ya Hmm. Hmm. kalau apa Pramrano yang jadi gubernur. Jangan-jangan Jokowi malah untung kalau Pram yang jadi gubernur. Kenapa? Hmm. Kalau Pram jadi gubernur, diperkirakan nggak akan ngancam Gibran kan? Hmm. Kan Gibran kepengen maju lagi nanti dong Hmm. Hmm. di Hmm. 2029 sebagai minimal sebagai wapres kalau Prabowo yang tetap presiden kan? Ya. Lah, Pramono Anung diperkirakan lebih kecil kemungkinannya untuk nyalon sebagai wapres kan? Bandingkan sama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu, ini persepsi orang ya. Hmm. Hmm. Dia berani pindah, rela pindah dari tempat yang lebih mungkin membuat dia menang di Jawa Barat. Pindah ke Jakarta, berjudi. Apa kira-kira Pak tanggapan orang? Oh, karena dia bukan sebenarnya Jakarta itu batu loncatan. Kan persepsinya gitu. Ya. Ridwan Kamil itu mau jadi gubernur Jakarta sebagai batu loncatan untuk nyapres atau nyawapres. Hmm. Atau minimal memperoleh posisi yang lebih tinggi. Itu loh, persepsi itu kan mulai disuarakan, mulai dibangun orang. Ya. Dan saya kira ada benarnya kan, Iya, terlepas dan juga itu kan ada presidennya kan, presiden cagup gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya kan nyapres semua. betul, exactly, exactly. Jadi jadi dengan demikian kalau bicara seperti itu, orang akan berpikir apa untungnya Jokowi dukung habis-habisan Ridwan Kamil kan? Hmm. 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 Apa untungnya juga Prabowo dukung habis-habisan Ridwan Kamil? Kalau di Jawa Tengah kan tadi Bung Jay bilang bahwa Bu Mega itu ada insentif untuk memenangkan, bersemangat lah untuk Ya, memenangkan apa pilkada Jawa Tengah karena dengan beberapa pertimbangan tadi. Kalau Jokowi kan ininya agak nothing tulus lah gitu ya. ya, Nah, sementara tapi ininya suasananya kan masih suasana kayak konfrontasi gitu ya, melanjutkan konfrontasi. Sementara kalau di Jakarta itu kesannya ada kayak masing-masing berlomba untuk lebih dekat pada Jokowi. Jadi perlombaan untuk menampilkan kayak justru calon kami yang lebih dekat. Misalnya RK kan datang ke Pak
ke Prabowo, habis itu kan sowan ke Pak Jokowi ke Solo. Terus kemudian jubir PDIP bilang bahwa kalau Pramono justru lebih dekat ke Jokowi dibanding RK gitu. Mm-mm. Jadi tidak ada unsur duel di situ Ya. gitu ya. Menurut Bung Jai gimana itu soal itu? Itu persoalannya lebih Jokowi itu eh, lebih menjadi proksi dalam konteks ini. Jadi bukan Jokowi yang Ah, jadi persoalan di sini. ya, ya, ya. Pertama, Ridwan Kamil ketemu Jokowi itu kan setelah ketemu Prabowo sebagai contoh. Hmm. Mensolidkan Kim Plus Ridwan Kamil itu. Nah, Hmm. untuk mensolidkan Kim Plus itu mendukung Ridwan Kamil habis-habisan, dia perlu endorsement langsung dari Prabowo, gitu. Endorsement langsung dari Prabowo. Jadi dengan demikian diharapkan nanti partai-partai Kim Plus, para pendukung Kim Plus itu solid mendukung mendukung Ridwan Kamil dalam bergerak. Jadi Ridwan Kamil nggak dibiarkan bergerak sendiri. Kan ada kesan Ridwan Kamil itu bergerak hanya dengan PKS atau sendiri kan? Ya. Misalnya nih Riza Patria itu kan ketua tim sukses, tapi malah disuruh jadi wamen, ya kan? Ya. Bayangkan disuruh jadi wamen, sibuknya minta ampun. Wamen dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat banyak. Dia harus mempersiapkan diri. Lah kapan dia mau ngurusin apa itu? Ngurusin timnya Ridwan Kamil, ngurusin Hmm. pemenangan. Kan nggak bisa konsentrasi. Ya. Itu sebagai contoh ya. Jadi kita mendengar lah banyak-banyak informasi bahwa memang tidak mudah kalau Anda didukung oleh jumlah partai yang demikian gemuk, itu kan kepentingannya beragam, Hmm. eh, apa eh, motivasinya juga beragam kan gitu. Apalagi sekali lagi saya bilang tadi, partai-partai partai-partai di Jakarta itu berkumpul sebagai Kimplas mencalonkan Ridwan Kamil kan satu alasannya, yaitu supaya Anies nggak nyalon. Hmm. Kan itu alasannya tuh. Ya. Kenapa Nasdem ikut, kenapa PKB ikut, kenapa PKS ikut? Satu aja kan alasannya, supaya Anies nggak nyalon, Hmm. Dan gitu. dan itu udah tercapai gitu Dan ya. itu sudah terjadi, sudah selesai. Lalu apalagi motivasi partai-partai itu untuk bergerak, ya Dan kan? Harus ketua harus ada motivasi lain. ketua Misalnya, ketua ketua umumnya juga pada sibuk jadi menteri gitu ya. iya, ketua umum udah sibuk masing-masing. Jadi lalu mereka menemukan kenyataan lawannya itu Pramono Anung, orang yang Hmm. selama ini menjadi salah satu orang terdekat Jokowi kan. Bayangin menjadi seskap berapa tahun Pak itu Pak Ya. Pramono. Dan Pak Pramono Anung bukan Anies, bukan ancaman bagi Kim Plus, bukan ancaman bagi Prabowo. Lalu apa motivasinya untuk habis-habisan memenangkan Ridwan Hmm. Kamil? Kan gitu. Ya. Oke. Apalagi kalau ditambah analisis, misalnya kan itu yang maksa-maksa kan Gerindra kemarin gitu, Hmm. yang kekeh nyalonin Ridwan Kamil. Salah satu analisisnya kan supaya Gerindra dapat Jawa Barat, ya kan? Ya. Nah sekarang Gerindra udah dapat Jawa Barat, udah dapat Jawa Barat. Deddy Mulyadi diperkirakan unggul dominan di Jawa Barat, Hmm. gitu. Ya apalagi gitu, kan? Hmm. Jadi Hmm. memang posisi Ridwan Kamil tidak mudah sekarang, hanya bisa ngandelin PKS. Nah pemilih PKS yang militan itu kebanyakan adalah pendukung Anies kemarin, ya. Ya. Jadi banyak di Jakarta itu yang mendukung PKS karena mendukung Anies kan. Nah, mereka kecewa, banyak juga yang meninggalkan Ridwan Kamil dari sisi itu. Jadi faktor-faktor itu menyebabkan Ridwan Kamil perlu mencari cara untuk melakukan minimal simbolik untuk mensolidifikasi itu. Maka ketemulah dia dengan Pak Prabowo. Plus kemudian dilanjutkan dengan ketemu Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa keduanya masih masih solid gitu. Jadi Ridwan Kamil itu kan perlu menunjukkan kepada Kim Plus partai-partai bahwa dia solid didukung Prabowo sekaligus solid juga didukung oleh Jokowi. Itu satu untuk Kim Hmm. Plusnya. Nah, untuk para pemilih elektoralnya karena Ridwan Kamil posisinya sangat makin merosot, di survei LSI posisi Ridwan Kamil itu sudah disalib meskipun masih dalam margin of error ya, artinya sama kuat lah secara statistik. Tapi kalau Anda nggak percaya sama survei LSI, ya lihat survei Kompas lah. Kompas sudah Oke.
ngasih bocoran hari ini kan bahwa Ya. Ridwan Kamil itu unggul tipis dibandingkan dengan meskipun angkanya nggak disebut ya, tapi Mm-mm. itu artinya kira-kira sama dengan LSI lah kan. Ya. Nah, apa Tren Pramono naik tren gitu Pram ya. naik, tren apa RK turun. Itu Turun. berarti RK harus mencari pemilih mana yang masih mungkin mereka ambil. Hmm. Nah, pemilih Sunda itu cenderung memang lebih banyak ke cukup banyak atau lebih banyak ke Ridwan Kamil. Pemilih Betawi agak sulit tuh ke Ridwan Kamil. Jackmania itu nggak dukung Ridwan Kamil. Hmm. Ya, pemilih Betawi cenderung lebih banyak ke Sidul. Sidul itu walaupun aslinya bukan orang Betawi, tapi kan apa namanya identik lah. Dia Ya. dianggap budayawan kan. Benyamin Sueb kan sebenarnya bukan bukan orang Betawi, tapi dia dianggap budayawan Betawi. Jadi Ya. posisi Rano Karno sudah seperti itu. Nah, satu-satunya jalan adalah memastikan agar para pemilih beretnis Jawa di Jakarta yang jumlahnya dominan, jumlahnya 36%, itu diambil oleh Ridwan Kamil. Dan dia punya harapan untuk itu karena ada Pak Suswono di situ. Hmm. Nah, pemilih Jawa inilah yang di 2012 lalu ketika pemilu gubernur mayor apa namanya solid mendukung Jokowi kan. Di Pilpres juga solid mendukung Jokowi. Jadi diharapkan dukungan Jokowi itu bukan hanya untuk menunjukkan kepada partai-partai Kim Plus bahwa mereka solid, tapi dukungan Jokowi itu diharapkan mampu menggerakkan simpul-simpul yang selama ini menjadi loyalis Jokowi di Hmm. Jakarta, Hmm. terutama dari kalangan etnis Jawa. Itu yang ada. Oke. Tapi problemnya yang tadi saya sebut, problemnya selama ini loyalis Jokowi juga tahu bahwa Pramono itu bukan musuh Jokowi. Pramono itu apa namanya orang dekatnya Jokowi gitu. Nah, jadi eh, kalau Jokowi tidak dengan terang-terangan turun kampanye, itu apa namanya, dia tidak akan punya pengaruh banyak kepada Ridwan Kamil. Hmm. 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 Begitu. Akibatnya, upaya Ridwan Kamil untuk membalikkan keadaan seperti awal September di mana dia unggul sangat signifikan terhadap Pram Rano, itu akan sulit. Apalagi ada faktor lain, Mas Hal. Faktor lain itu adalah Pram Rano itu, terutama Pram, itu popularitasnya belum 100%. Popularitas Pram Rano, Pram itu terutama Pram ya, itu baru 60% di pertengahan Oktober. Tingkat dikenalannya ya. Tingkat dikenalnya. Ya. Apa itu arti? Itu artinya Pram itu masih sangat mungkin terus naik Hmm. elektabilitasnya dengan dia makin dikenal. Ridwan Kamil nggak bisa lagi menggunakan itu. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena Ridwan Kamil sudah dikenal mirip Rano Karno hampir 100% gitu. Nah, di sisi lain eh, Pram itu bisa secara pribadi terus meningkat elektabilitasnya dengan tingkat pengenalan yang ditingkatkan. Di sisi lain Pram itu punya Rano Karno. Dia dibantu oleh wakil gubernur yang sangat populer dan sangat disukai. Demikian menurut kata survei. Hmm. Rano Karno itu apa dikenal hampir hampir sama lah, sama dengan Ridwan Kamil. Tapi tingkat kedisukaan orang, tingkat akseptabilitas Rano Karno lebih tinggi dibanding Ridwan Kamil. Akibatnya Pram Rano itu kerja bareng, Hmm. dua calon bekerja sekaligus, berpengaruh tuh. Ya, Rano Karno punya pengaruh ketika Pram dilawankan dengan Ridwan Kamil secara head to head atau satu-satu lah dengan Ridwan Kamil plus Dharma ya. Dan kita harus nyebut juga ada tiga calon ya, Iya, 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 iya. bukan dua loh. Ya. Jadi itu Pram pada pertengahan Oktober itu kalau elektabilitasnya diadu satu-satu dengan Ridwan Kamil sama Dharma, masih kalah itu Pram sama Hmm. Ridwan Kamil, masih kalah. Kalahnya signifikan, di atas 6% kalahnya. Ya. Di survei LSI pertengahan Oktober itu Ridwan Kamil itu kalau berhadapan dengan Pram dan Dharma satu-satu, dia posisinya 42%-an. Sementara Pram itu cuma 36, 35. Artinya masih kalah. Hmm. Tapi ketika kita gabungkan Pram sama Rano, Pram Rano unggul terhadap Ridwan Kamil plus Suswono Hmm. gitu. Ya. Nah, dengan demikian sebetulnya Ridwan Kamil bisa dibantu oleh Suswono seharusnya kan. Tapi masalahnya Suswono ini popularitasnya masih 30%-an saja. Dan itu nggak naik-naik. Naiknya Hmm. lambat. Tingkat kedisukaan atau akseptabilitasnya juga
jauh lebih rendah dibandingkan Rano Karno. Nggak Jadi berbanding lurus dengan PKS di tidak, Jakarta. Ya, tidak, tidak. Itu pun kalaupun dia berbanding lurus, PKS itu kan kekuatannya sekarang 18% Mas Ahal. oke. Kalau mengandalkan partai PKS, itu kekuatan partai PKS itu di Jakarta 18%. Memang dia pemenang pemilu kan, tapi Mm-mm, 18%. Ya, ya. Jadi 100% orang PKS milih RK Suswono maksimal 18%. Hmm, 18% itu sekarang banyak yang kecewa sama PKS karena tidak mendukung Anies. Masih kecewa hmm, mereka. Mereka lebih suka pindah ke Pram. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan eh, antara lain ya, RK Suswono itu terus mengalami penurunan, sementara hmm. Pram Rano terus mengalami kenaikan gitu. Ya. Jadi apa akibatnya sekarang posisinya minimal itu sangat kompetitif Hmm. di Nah, Jakarta. nah ini menarik nih Bung Jai. Saya ingin menggarisbawahi tadi poinnya Bung Jai soal bahwa pilkada itu kan pada akhirnya antara mesin melawan Oh, man, ya, ya, melawan tokoh lah ya, mesin versus man. Mesin di betul. sini pengertiannya kan struktur partai, kemudian jaringan, terus pokoknya keberadaan networkingnya partai lah. Sementara kalau Exactly. kalau man ini kan mengacu kepada si tokoh, si Betul. calonnya sendiri dan kepada misalnya siapa yang mengendorse atau tadi Betul. yang kita bicarakan. Nah, dengan melihat bahwa di Jawa Tengah dan Jawa dan Jakarta ini begitu ketat ya. Ini saya di Jateng saya mengacu kepada hasil survei Kompas terbaru ya. Litbang Ya, Kompas itu kan nanti mungkin saya juga pengen mendengar komentar Bung Jai ini. Kan 28,8 itu Ahmad Lutfi Taj Yassin melawan 28,1. ya, Jadi sama dua kuat. sama kuat. Nah, tetapi yang undecidednya 43,1 ini Ya, ya, menjelang beberapa hari lagi loh, tinggal 2 minggu atau 3 minggu, masa yang undecided 43,1. Sementara di Jakarta yang tadi Bung Jai sebutkan mengacu pada survei LSI dan Litbang Kompas juga ya, itu ketat sekali ininya dan persaingan undecidednya antara tinggal 15%-an. iya dan undecidednya 15%, tapi kan ini ketat sekali dan trennya Pram naik, RK menurun gitu ya. Ya. Nah, Mm-mm. apa yang bisa Anda ceritakan tentang Ya, tadi itu soal man and machine. mesin versus man tadi ya, terkait Ya, dengan tadi ini dengan oke. pilkada dua ini. Kita mulai dari Jawa Tengah ya. Oke, Kita 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 pakai aja data dari Kompas itu. oke, Maka sekarang bagaimana caranya mengalihkan yang 43% undecided itu bagi bagi Andika, tim Andika, bagaimana mengalihkan mereka ke tim Andika kan, dan sebaliknya ke ya, Ahmad Lutfi gitu. Ada kalau kita ambil teori tadi the man and the machine ya. The ya, man dalam ini Cagup kan, Cagup Cawagup. ya. Kita anggap kalau menurut saya itu minimal mereka sama kuat, ya kan? Hmm, Pertama, Cagupnya sama-sama bintang. Meskipun kan bintangnya Andika kan 4, bintangnya Pak Lutfi 2, tapi kan bintang lah ya. ya, Eh, Sama-sama. Jadi sama kuat tuh. Cawagupnya juga sama kuat tuh. Yang satu mantan Wagub, yang satunya mantan wali kota Semarang dan juga seorang yang berpengalaman di tingkat nasional kan. Jadi hmm, the man kualitas minimal sama-sama kuat, sama-sama popularitas saya lihat cukup cukup kompetitif juga. Berarti kosong-kosong di situ. Nah hmm. sekarang kita the machine. The machine kalau kita bicara yang kita bicarakan adalah terutama partai. Pasti the machine dari Andika sama Hendy lebih kuat. Karena apa? Karena mereka punya PDI Perjuangan, terbukti sangat militan, terbukti dikeroyok habis-habisan di pemilu legislatif lalu, PDIP tetap pemenang kan di Jawa Tengah. PDIP menang dengan kekuatan Di 28,9%. di Gitu. pileg ya, di pileg ya, Ya, dipilih. ya. Gitu. Artinya the machine itu sangat kuat. Nah, the machine yang di sisinya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin kan gabungan macam-macam itu. Dan semuanya kan tidak kuat itu kalau satu-satu. Hmm, Golkar kan lemah, Gerindra lemah di Jawa Tengah, ya. PKB tidak sekuat PDI Perjuangan. P3 mesinnya Taj Yassin juga lemah kan di Jawa Tengah. Jadi secara individu the machine di apa di Jawa Tengah itu untuk bagian Ahmad Lutfi itu lemah.
ya, secara individu mereka sulit, mereka lemah, lalu mereka berkumpul di satu gabungan koalisi yang gemuk, yang sangat susah untuk dikoordinasikan. Jadi the machine dari sisi itu lemah gitu. Kecuali ada suntikan misalnya perintah langsung dari Prabowo dengan ancaman kalau Anda tidak bergerak maka yang tidak bergerak dikeluarkan dari koalisi misalnya. Itu bisa tuh. Tapi kan nggak mungkin itu. Wong Hmm. koalisi sudah terbentuk, ngapain Prabowo habis-habis ngurusin Jawa Tengah kan gitu. Kan yang penting apa pemerintahnya sudah harus dikonsolidasikan. Jadi the machine kalah tuh, Bung Sahar. Kalau kita lihat di atas kertas ya, the Ya, machine Andika lebih kuat, the machine Lutfi lebih lemah. Sekarang ada endorsement, endorsement. Kan di luar the man, the machine. Lalu kita mm-mm. bicara soal eh, Endorsement. social endorsement. Ya, Nah, social endorsement utama dari Ahmad Lutfi ada dua, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi Prabowo apa mau gitu, memberi endorsement secara apa langsung, lalu bergerak langsung. Kalau dia mengatakan kita mendukung Lutfi karena didukungkan oleh Gerindra segala macam itu wajar kan? Tapi ya. itu kan harus diikuti oleh gerakan di bawah. Hmm. Nah, saya kira enggak, saya nggak tahu ya. Eh, Prabowo tidak punya insentif yang terlalu kuat untuk itu. Kenapa? Karena mau Lutfi yang jadi gubernur, mau Andika yang jadi gubernur nggak masalah bagi Prabowo kan? Gitu. Eh, Sama juga dengan Jokowi gitu. Jadi dari segi endorsement itu, dua tokoh ini Jokowi sama Prabowo tidak punya motivasi yang terlalu kuat untuk mengendorse habis-habisan Ahmad Lutfi atau melawan Hmm. apa Andika dan Hendra Prihadi gitu. Di sisi lain Pak Prabowo sendiri sebetulnya masih tampaknya masih ingin kan agar PDI Perjuangan tidak mengambil pendekatan atau yang frontal terhadap pemerintahannya, ya kan? Dan kalau dia frontal di Jawa Tengah, PDIP-nya bisa makin frontal kan? Gitu. Dan itu tampaknya tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi endorsement efeknya tidak kuat juga di Jawa Tengah Hmm. untuk Ahmad Lutfi. Sementara endorsement ya, eh, endorsement motivation di tingkat Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi, terutama lewat Ibu Mega, kan sangat kuat. Hmm. Seperti yang sudah saya bilang. Jadi dari sisi itu, the man sama kuat, the machine. Jadi kalau di apa di Jawa Tengah itu kira-kira 3-1 posisinya. Hmm. Oke. Tiga skor untuk skor kan the man ya, lalu the machine, endorsement. Tiga kan? Ya. Nah, the Kak. man sama kuat. Ya. Satu-satu kan? Mm-mm. The machine unggul Andika karena ada PDI Perjuangan. Endorsement unggul Andika. Jadi 3-1 posisinya. Ya. Oke, sekarang Jakarta ya. Eh, Jakarta eh, the man, the man Pram itu sementara masih kalah sama RK, ya kan? Tapi Pram dibantu sangat kuat oleh sorry, tapi Pram dibantu sangat kuat oleh Sidul atau Rano. Jadi di situ kekuatan minimal ya, kekuatan Pram sama kekuatan Sidul bisa mengimbangi kekuatan RK. RK tidak bisa unggul, kenapa? Karena belum bisa dibantu sama Suswono, begitu. Jadi, oke, lagi-lagi untuk sementara kita kalau mau hitung-hitungan secara mudah, ya demand-nya masih kompetitif, sangat kuat, Hmm. sama kuat di Jakarta. Tapi the machine, RK Suswono punya mesin militan, yaitu PKS, mesinnya militan. Mesin yang lain nggak militan. Apa motivasinya mesin yang lain untuk bergerak militan? Yang punya motivasi bergerak militan hanyalah PKS kan? Kenapa? Karena PKS mau membuktikan bahwa tidak nyalonin Anies mereka untung gitu. Sekaligus juga mereka punya Suswono di situ. Mereka harus habis-habisan kan gitu. Tapi Golkar, Gerindra dan lain-lain apa mau habis-habisan? Mungkin Golkar ya, karena RK adalah wakil ketua umumnya. Tapi kita tahu mesin-mesin partai di luar PKS sama PDI itu umumnya kan tidak terlalu kuat mesinnya ketika bergerak umumnya, ya kan? Nah, jadi dari segi the machine ada kekuatan tapi tidak begitu kuat.
Bagaimana dengan di pihak Pramrano? Udah jelas ada the machine yang namanya PDI Perjuangan kan? Ada the machine PDI Perjuangan yang militan. Katakanlah PDI Perjuangan itu bisa sama militankan dengan PKS, ya kan? Artinya di situ the man sama kuat, the machine juga oke, potensi sama kuat. Oke. Tapi ada faktor lain yang berpengaruh. Hmm. Mesin yang lain, yaitu di Pramrano itu Abah Anis, anak Abah, Hmm. ya. Anda lihat banyak sekali mesin-mesin anak Abah itu yang ikut bantu Pramrano, ya. Tidak terlalu banyak terlihat di RK Suswono kan? Belum lagi kalau Anisnya entah diam-diam, entah secara aktif mengendorse Pram, gitu. Jadi kekuatan mesin Anis itu terlihat. Nah, yang kedua jangan lupa di Pramrano itu ada the mesin yang lain, yaitu Ahokers. Ahokers ini bersama tim PDIP Perjuangan militan dan mereka punya Ahokers PDIP plus anak Abah itu punya motivasi kan? Punya motivasi yang sangat kuat untuk memenangkan Pramrano. Kenapa? Mereka ingin balas dendam dong terhadap mereka dikuyo-kuyo habis-habisan oleh Kim Plus dengan pencalonan apa pencalonan RK. Jadi anak Abah kecewa karena Anies nggak dicalonkan, karena dihalangi oleh Kimplas. Ahoker juga kecewa, ya kan? Karena Ahok nggak dicalonkan, itu gara-gara juga ada kaitannya dengan RK. Seandainya lawannya bukan RK, mungkin Ahok dicalonkan kan? Kayak gitu. Kemudian PDI Perjuangan juga gitu. Jadi apa mesin PDI Perjuangan bergabung sama mesin Anak Abah, bergabung sama mesin Ahoker itu menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Walhasil dari segi mesin menang menurut saya Hmm. lebih kuat di sisi di sisi Pramrano. Nah, dari posisi itu kan kalau hitung-hitungan the man and the machine minimal kita dapat posisi 2-1 kan? Hmm. 2-1. Di Itu Jakarta ya, di di Jakarta. Pilkada Jakarta Kalau yang di ya. tadi 3-1. Ya, ya, Ini hitung-hitungan bodoh lah ya, hitung-hitungan ya. gitu. Tapi kan ada dasarnya. Lagi kalau kita kemudian bicara soal endorsement, Mm-mm. endorsement, ya perlu nggak terlalu penting lagi di Jakarta karena udah pasti kan dia ke PDI Perjuangan Ya, kan, ya. itu bekerja oleh PDI Perjuangan. Beda dengan di Jawa Tengah. Karena di Ya. Jawa Tengah itu kan kandang banteng. Mm-mm, Jadi mm-mm. appeal Megawati bisa jauh lebih luas dibandingkan dengan appeal PDI Perjuangan sendiri. Tapi kalau di Jakarta kan appeal Megawati kira-kira sama dengan appeal dari kekuatan dari PDI Perjuangan gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, jadi cara untuk mengalahkan posisi 2-1 tadi artinya Ridwan Kamil kalah di sisi itu kan skornya 2-1. Satu-satunya cara bagi Ridwan Kamil adalah dengan endorsement. Endorsement itu dari siapa? Yang paling mungkin adalah dari Prabowo sama dari Jokowi. Jokowi. Ya. Tapi lagi-lagi kita udah bahas, endorsement dari Prabowo dengan Jokowi itu belum tentu berpengaruh karena motivasinya nggak terlalu kuat. Dan Untuk karena karena lawannya Pramono ya. lawannya Pramono. Jadi Kalau bukan, lawannya Anies mereka perang. ya beda gitu. Kalau lawannya Beda. Pramono kan, nah ini kan bukan anti Jokowi gitu ya. Oleh Bukan. persepsi publik kan begitu gitu ya Iya, menurut Bung Jay. betul. Nah, Itu tapi ini oke itu menarik tuh, menarik. Nah, terus saya ingin ini bagian segmen terakhir lah ya. ya, Kan kalau pilkada selain Jakarta itu kan tidak 50% plus satu, ya ya, kan? Jadi kalau Jawa Tengah ya sudah siapapun yang tertinggi dia yang akan menang. Sementara pilkada Jakarta ini kan tetap ada peluang dua putaran, Bung Jay. ya, Nah ini dengan situasi seperti itu, terus kemudian taruhlah misalnya Pramono menang tipis, tetapi tidak 50% plus satu atau RK menang tipis tapi tidak 50% plus satu. Nah, bagaimana Anda memprediksi tentang putaran kedua putaran kedua, gitu? ya, Iya, kan bisa aja kan kemudian terjadi rekonfigurasi kekuatan, reevaluasi dan macam-macam ya, kan. Kim ya, Plus nggak mau kalah nggak mau malu lah gitu ya. Kok kalah gitu. ya. Menurut Bung Jai gimana? Kita, Khusus Jakarta ya. menurut saya, kalau posisi seperti sekarang bertahan, ya berarti 2 putaran kan. Oke. Tapi potensi 1 putaran tetap ada. Dengan Hmm. catatan RK terus turun, turunnya sampai di angka 30-an persen, sementara Pramrano terus naik. Kalau Pramrano
naik. Hmm, Sementara Dharma Kun itu stagnan aja di angka 5%-an, maka ada potensi tetap satu putaran, tapi yang oke. menang malah Pram. Ada potensi. Hmm, Tapi kita anggaplah posisi sekarang kompetitif. Jadi harus ada dua putaran. Nah, kalau dua putaran menurut saya akan terjadi rekonfigurasi. Rekonfigurasi baik di kalangan partai politik maupun pendukung-pendukung lainnya, tokoh-tokoh gitu. Kalau dua putaran antara Pram sama sama apa sama RK Suswono, harga. bisa jadi situasinya lebih cair di kalangan para pendukung. Hmm, Ya sudahlah kalau begitu kata Jokowi sama Prabowo. Ya udah terserah aja pokoknya siapa yang menang lah, silahkan. Kan gitu. ya. Ya kan? Maka akan terjadi rekonfigurasi di kalangan pendukung. Bisa jadi beberapa beberapa anggota Kimplas malah pindah. Hmm, Kan beberapa itu kayaknya kan kita di posisi kan tidak ada lagi ini, tidak ada misalnya kemarin kalau Anda nggak dukung RK, Anda nggak masuk koalisi ya. Kan itu. Terutama untuk Nasdem, PKB kan gitu. Sama PKS. Tapi sekarang kan nggak ada lagi kalau putaran kedua, nggak ada lagi mm-mm. syarat itu. Karena kan sudah masuk koalisi misalnya yang di koalisi. Jadi partai-partai lebih bebas bergerak Mas Hal di periode kedua nanti di periode kedua di putaran kedua. Hmm, Dengan mm-mm. demikian kita belum bisa memprediksi bisa jadi akan sangat kompetitif gitu. Nah, kalau itu yang terjadi maka balik-balik lagi tuh siapa yang bakal menang? The man and the machine. Oke. Nah, the machine sementara menurut saya motivasi dan kekuatan militansinya masih lebih banyak berada di Pramrano dibandingkan dengan di RK Suswono. Kenapa? RK Suswono hanya mengandalkan PKS yang sangat apa itu? Yang sangat militan. Dan saya kira PKS tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan misalnya tiga mesin tadi, mesin anak Abah bergabung sama mesinnya PDI Perjuangan, bergabung sama mesinnya Ahoker. Hmm, Itu tidak mudah untuk dikalahkan oleh oleh PKS sendiri. hmm, Gitu. hmm, hmm. Jadi begitu kira-kira trajektorinya ke depan. Ya, ya. Jadi kalau Nah, terjadi dua putaran, justru malah bisa jadi lebih cair gitu di antara hmm, pendukung ya. ya, ya. Oke, terima kasih Oke, Bung Jayadihanan atas obrolannya dan pencerahannya. terima Pemirsa, kasih. sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.